Nah, untuk nomor 4, ini dibilang ada soal tentang apa nih? Jadi kita mencari hipotesis, jangan kita nyari hipotesis juga, menentukan hipotesisnya itu bisa ditolak atau fail to reject. Nah, kalau kita lihat, the company that state the drug is equally effective for men and women. To test this claim, they choose a simple random sample of 100 women and 200 men. Bla 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 dan sebagainya. Then do drug have different effect on women and men? Berarti kan kalau kita lihat ya, different effect untuk menolak jadi kita tesnya ini untuk menolak keekualan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan H0-nya itu P1 sama dengan P2 ya. Berarti kan H1-nya itu P1 tidak sama dengan P2. Karena apa? Karena di sini dibilangnya do drug have different effect. Different. Kita lihat di different ini. Berarti dia ini tidak sama atau tidak not equal. Nah, lalu kita tulis nih, woman itu ada dari random sampel dari 100. Terus laki-lakinya itu 200. Populasinya itu sebesar 100.000. Nah, lalu kita cari lagi, tinggal cari pcap sama pcap woman sama kcap woman. Ya, men. Nah, kita lihatnya dari ini kan dibilang dari at the end of the study 38% dari perempuan ini caught a cold gitu kan. Sakit nih gitu. Karena sakit, dia berarti kita kesimpulannya dia dari X-nya itu 38 dan pcap-nya itu 51, 102. Nah, lalu kan tinggal kita cari lagi di barnya itu 47%. 47%. Nah, kenapa kita nyari ininya? Karena kita ingin mencari X-nya nih kan ya. Karena ini kan pcap sama pcap woman sama kcap woman ya. Berarti kita harus nyari p-bar sama q-barnya. Nah, p-barnya itu kan X1 ditambah X2. Berarti kan 38 tambah X2 dibagi 100 ditambah 200. 47%, tinggal q-barnya itu 51 min 47%. Nah, kenapa kalau ini 38 sama 51? Karena ini data dari masing-masing sampel. Jadi woman sama men. Nah, kalau misalkan nyari keycap-nya ya udah tinggal cari aja keycap-nya. Keycap W, keycap M. Tinggal 1 min ini. Nah, begitu hasilnya. Lalu kita nyari Z-nya. Z-nya itu pcap woman dikurang pcap man. Berarti 38 dikurang 51 itu hasilnya minus 13%. Dikali terus kita nyari p-bar kali q-bar itu 47% dikali 53% itu 25%. Tinggal kita nyari Z-nya dengan rumusnya itu P1 bar P1 pcap 1 dikurang pcap 2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi akar yang seperti ini. Lalu kita dapat hasilnya minus 2,12 dan kita dapat upper 2-nya itu kita pakai ini nggak ada itunya. Nggak ada A-nya, berarti kan kita pakai asumsinya A-nya itu 5%. Berarti Z upper 2-nya itu kita pakai yang 2,5%. Dapat hasilnya 1,96. Keputusannya itu kita mereject. Nah, kenapa mereject? Sekali lagi karena kalau kita gambarkan begini, misalkan untuk Z upper 2-nya itu di sini ya 1,96. Yang berarti minus 2,13 ini itu dia melebihi. Berarti dia itu berada di sini kan ya. 2,13. Ini kan minus, berarti kita pakai yang ini kan ya. Nah, berarti karena dia melebihi dari 1,96 atau kurang dari 1,96. Jadi kalau misalkan positif ya misalkan kalau positif dia lebih dari
critical value-nya, maka dia itu di reject. Tapi kalau misalkan dia negatif, Z-nya negatif, kalau misalkan kurang dari critical value-nya, maka dia di reject juga. Jadi tergantung kalian lihat dari Z-nya ini. Kalau misalkan untuk yang tutel. Jadi untuk tutel itu kalian harus lihat dia ini Z-nya itu minus apa positif sih? Kalau minus ya berarti kita Z upper 2-nya kita nyesuaiin juga minus. Kalau misalkan positif kita nyesuaiin juga ini di Z upper 2-nya harus positif juga. Beda misalkan dia ini left tail atau right tail. Kalau left tail-nya berarti kan dari kiri ya berarti minus. Kalau right tail ya berarti positif. Nah, untuk keputusannya itu yang reject. Nah, untuk nomor 5, di sini dibilang kalau ini kita mencari klaim untuk menggunakan hipotesis test dan klaim untuk meng-cross-doctrine confidence interval. Tinggal kita cari aja. A-nya ini, kalau kita lihat ini dia pakai 0,05 atau 5%. Terus dia bilang ini, we want to use a 0,5% significant level untuk mentes klaim bahwa men laki-laki dan perempuan have equal success in challenging calls. Karena pernyataan ini merupakan adanya equal atau sama sama dengan lah, equal gitu sama dengan kan ya. Berarti ini merupakan H0 gitu. Berarti ini H0 ya. Jadi kalau kita lihat dari pernyataannya atau ya pernyataannya, kalau pernyataannya itu ada tandanya equal, berarti dia itu otomatis langsung ke H0. Tapi kalau misalkan pernyataannya ini different ataupun kurang dari atau lebih dari, maka ini masuk ke H1. Gitu. Langsung kita masukin ke datanya nih. Dapat N-nya datanya seperti ini, N, X, P cap, Q cap, P bar, Q bar. Tinggal kita cari Z-nya. Z-nya ini tinggal kita cari juga P cap 1 dikurang P cap 2. Terus P bar 1, P bar dikali Q bar, Z-nya berapa? Z upper 2-nya berapa? Nah, seperti yang aku bilang tadi, Z-nya ini kan positif. Karena positif, berarti kita, apa ya, ya kita lihat juga nih, karena Z positif, Z upper 2-nya juga positif. Jadi 1,96. Kalau ini kan negatif, jadi kita, Z upper 2 juga negatif juga. Nah, yang berarti, karena kalau kita lihat kesimpulannya aja ya, keputusannya kan reject. Kenapa? Karena dia Z-nya ini tes statistiknya itu melebihi dari Z upper 2 atau di luar atau di dalam zona critical value-nya. Berarti keputusan itu reject. Atau kesimpulannya dari tes tersebut telah menemukan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis tersebut yang menyatakan bahwa dengan 95% confidence level, jadi kita pakainya confidence level, bukan yang significant level. Jadi dengan 95% confidence level, 95% gimana ya? 95% confidence level menyatakan bahwa klaim tersebut itu men dan woman itu mempunyai equal success in challenging calls. Atau tulis saja ya. Maaf kalau agak terbata-bata juga ya. Jadi kesimpulannya telah menemukan bukti yang cukup untuk menolak klaim yang menyatakan telah menemukan bukti yang cukup untuk menolak klaim dengan confidence level 95% yang menyatakan bahwa dia bilang men laki-laki dan perempuan mempunyai kesuksesan yang sama dalam challenge itu, dalam menghadapi tantangan lah ya, dalam menghadapi tantangan.
Nah, lalu yang untuk mencari, maksudnya yang untuk mencari margin of error-nya itu tinggal hasilnya seperti ini. Kita make ya sama aja ya. Terus pcap, keycap sama kayak rumus-rumus sebelumnya juga. Tinggal di sini ada perbedaannya. Kita juga bisa buat kesimpulan nih untuk dari confidence interval bahwa karena confidence interval terdapat 0, maka tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menolak klaim tersebut. Jadi bisa aja ada perbedaan nih dari menggunakan hipotesis test maupun confidence interval. Jadi untuk pengerjaan UAS nanti atau tugas-tugas kalian harus melihat soalnya. Apakah soalnya tersebut disuruh untuk menggunakan hipotesis test ataupun menggunakan confidence interval. Jadi harus saja kali itu cuma mengerjakan salah satu aja gitu. Karena kalau misalkan dua sampel seperti ini, itu jawabannya ini bisa berbeda. Contohnya seperti ini ya. Karena kenapa terdapat 0? Ini kan 0 juga nih batas bawahnya. Nah, maksudnya bukan seperti itu karena dia ada minusnya nih. Karena dia ada minusnya berarti kan melewati 0 gitu kan ya. Nah, makanya karena dia batas bawah. Nah, karena batas bawahnya ini minus 0,0124 di mana dia melewati 0, berarti dia itu menolak atau mereject. Sama aja ya, reject juga ya. Oh ya, itu juga sama juga ya. Ya, tapi walaupun dia ini sama ya gitu ya. Tapi ada kasus di mana hal ini untuk tes klaim untuk menggunakan rumus hipotesis tes maupun confidence interval ini bisa berbeda. Jadi kalian harus melihat dari soalnya nih buat nanti mengerjakan apakah menggunakan confidence interval saja ataupun hipotesis test atau boleh menggunakan keduanya. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan soal yang ada. Jangan dikerjain dua-duanya langsung gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan materi kali ini di Ekonometrik KTM ke-9 tentang inference 2 sampel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya. Selamat belajar, selamat menempuh KTTA dan proposalnya. Semoga lancar semua dalam bagian tugas dan sebagainya. Ya, terima kasih. Maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.